Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Semoga semua berada di dalam keadaan yang baik, dipelihara oleh Tuhan. Patut kita bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah Allah kepada kita. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 9 Januari 2024. Hari ini kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa dengan sepenuh hati kami menyandarkan kehidupan kami kepadamu. Dan hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu sehingga kami tidak akan ragu-ragu dalam menjalani kehidupan kami. Dalam pemeliharaan-Mu kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, 'Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.' Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, 'Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah.' Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, 'Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya
untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari pembacaan ini kita merenungkan satu tema, ragu-ragu, atau dalam bahasa Toraja, batah. Keadaan tidak tetap hati atau sikap yang belum yakin disebut ragu-ragu atau bimbang. Manusia kerap kali meragukan berbagai hal dalam kehidupannya. Misalnya mengenai masa depannya, karirnya, keuangannya, jodohnya, kesehatannya, dan lain-lain sebagainya. Bukan tidak mungkin keraguan-raguan dapat membuat manusia terpuruk dan terjebak dalam ketidakpastian. Saudara-saudara, pembacaan kita menyaksikan bahwa pada saat Paulus bersaksi menggunakan bahasa Ibrani, orang Yahudi di Yerusalem berangsur menjadi tenang. Keraguan orang Yahudi sempat hilang karena mereka mendengar bahasa sehari-hari mereka. Paulus menceritakan berbagai peristiwa yang ia alami, seperti berbicara dengan Kristus, melihat cahaya menyilaukan yang membuatnya tidak dapat melihat, dituntun dalam perjalanan ke Damsyik, dan berjumpa dengan Ananias yang mencelikkan matanya. Saudara-saudara, namun ternyata bangsa Yahudi pada akhirnya menolak keluar dari keraguan untuk percaya pada pemberitaan Paulus. Dan mereka berteriak untuk mengenyahkannya. Sementara itu, Paulus merespons dengan mendengarkan Tuhan dan terus setia melayaninya meski berada di tengah berbagai penolakan atas penginjilannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, menjalani hari-hari permulaan tahun 2024 sembari memikirkan yang akan terjadi di masa depan dapat membawa kita kepada keraguan-raguan dalam menjalani kehidupan. Ada berbagai banyak ketidakpastian hidup kerap menjebak kita pada keraguan. Seorang Carey Otis berujar mengenai ketidakpastian. Menurutnya, manusia selalu mengalami perubahan dan ketidakpastian setiap hari. Artinya, ketidakpastian adalah keniscayaan dalam hidup manusia. Terhadap itu, kita belajar dari bacaan hari ini, ayat 16 itu berkata, bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan dengan berseru kepada nama Tuhan. Saudara-saudara, kata bangun mengajak kita untuk bergerak dan tidak tinggal diam pada keraguan, melainkan meneguhkan identitas dan menghidupi baptisan dalam Kristus, serta teruslah berseru kepada nama Tuhan. Selamat hidup yakin dalam Tuhan. Terpujilah Allah. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk tidak ragu, melainkan berjalan dalam kepastian dengan Tuhan. Peliharakan segenap jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu. Tuhan menjaga mereka dengan aktivitas mereka. Tuhan memelihara mereka dalam hidup masing-masing. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat merayakan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat berkarya di dalam kasih dan anugerahnya. Shalom.